Halo teman-teman semua, balik lagi kita bahas-bahas soal tentang P3K Guru di tahun 2023 ini sesuai dengan materi pokok terbaru, yaitu sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan RB di 39 poin khusus di P3K Guru ya. Nah teman-teman semua, selamat saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah meraih poin paling tinggi teman-teman semua. Poinnya wow mantap ya. Ada yang sampai 600 lebih, ada yang sampai 597, ada yang sampai skor dengan ranking pertama. Wow, luar biasa banget teman-teman semua. Selamat ya untuk teman yang alumni kelas baik batch 1 sampai dengan batch 5 atau yang teman-teman yang sudah membaca ebook kami, yang belum sempat masuk kelas kami dan sudah memesan ebook juga alhamdulillah sudah pada bagus nilai-nilainya teman-teman semua. Semoga saya doakan teman-teman semua yang menonton, yang semua jadi pelamar khusus ini teman-teman semua bisa lulus ya jadi ASN P3K. Oke, let's go teman-teman, kita bahas ya di soal nomor 1. Nomor 1 ini poinnya tentang berbagai teknik asesmen di tingkat kelas, yaitu tentang penilaian di poin ke-27. Untuk teman semua yang baru bergabung silakan lihat lagi, kami sudah pernah mengupload materi, trik, dan soal-soalnya dan sekaligus dengan pembahasannya poin 1 sampai dengan poin 39 ya. Nah, kita lanjut ke poin pendalaman. Jadi nanti kita akan dalami setiap poinnya dengan 5 soal. Oke. Di poin 27 ini, Anda ingin memastikan bahwa Anda menggunakan berbagai teknik asesmen di kelas untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang kemajuan siswa. Bagaimana Anda akan mengintegrasikan berbagai teknik asesmen untuk memberikan gambaran yang akurat tentang prestasi dan kebutuhan belajar individu siswa. A. Menggunakan ujian tertulis secara eksklusif untuk menilai pemahaman siswa terhadap konsep-konsep pelajaran. B. Melakukan proyek kelompok yang melibatkan siswa dalam penyelidikan. Good nih teman-teman, ada kata penyelidikan karena di sini adalah mengintegrasikan berbagai teknik asesmen untuk memberikan gambaran yang akurat tentang prestasi dan kebutuhan belajar individu siswa. Di sini ada penyelidikan, ada presentasi. Ini poinnya paling tinggi ya teman-teman ya di option B ini. Nah, kita checklist dulu ya. Yang C. Menyelenggarakan sesi wawancara, ini terlalu dangkal, melibatkan siswa dalam kegiatan proyek mandiri dan mungkin mereka menunjukkan kreativitas. Good juga. Yang E. Menggunakan kuis singkat, ini nggak akan kita pilih kali ini sangat dangkal ya teman-teman ya. Nah, menyisakan antara B dan D teman-teman semua. Yang akan kita pilih adalah yang B. Pilihan ini mencakup aspek asesmen yang melibatkan pemahaman konsep dan keterampilan kerjasama melalui proyek kelompok. Proyek kelompok tidak hanya mengukur pemahaman siswa, tetapi juga mempromosikan keterlibatan kerjasama dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas. Jadi option B ini akan kita pilih sebagai poin paling tinggi ya. Karena di sini ada melakukan proyek kelompok, kemudian dilibatkan nih langsung siswanya dalam penyelidikan, serta hasilnya nanti dipresentasikan untuk mengukur pemahaman keterampilan kerjasamanya. Oke, let's go lagi teman-teman ya. Kita ke soal nomor 2, masih di poin 27 nih. Di soal nomor 2 ini, Anda ingin meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pelajaran dan sekaligus memberikan umpan balik yang konstruktif. Bagaimana Anda akan menggunakan berbagai teknik asesmen di tingkat kelas untuk mencapai tujuan ini? Nah, ini berarti umpan balik yang konstruktif itu adalah umpan balik ketika pembelajaran. Berarti ini masuk ke dalam formatif ya teman-teman ya. Kita akan pilih yang berkaitan dengan formatif. Yang A. Memberikan ujian akhir semester, ini sumatif ya, yang akan kita pilih. Yang B. Menggunakan lembar kerja harian atau mingguan untuk memantau kemajuan siswa secara teratur, boleh. Yang C. Melibatkan siswa dalam presentasi individu untuk mengukur pemahaman mereka dan keterampilan komunikasi. Yang D. Menyusun kuis singkat setelah setiap topik pembelajaran untuk menilai pemahaman konsep secara formatif. Good, ini yang D adalah pilihan paling tepat teman-teman. Di sini adalah kuis singkat. Kuis singkat ini adalah secara umpan balik secara cepat teman-teman semua. Pilihan ini mencakup asesmen formatif yang berkelanjutan dengan menyusun kuis singkat setelah setiap topik pembelajaran. Asesmen formatif membantu memberikan umpan balik cepat kepada siswa dan guru tentang sejauh mana pemahaman konsep telah tercapai. Jadi kuis ini sebagai teknik ya teman-teman semua, sehingga umpan balik itu bisa kita dapatkan secara cepat dan konstruktif seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 3 nih. Anda akan menilai berbagai kemampuan siswa dengan cara inklusif. Bagaimana Anda akan menggunakan teknik asesmen yang dapat mencakup berbagai gaya belajar dan tingkat keterampilan di kelas Anda. A. Menggunakan proyek kelompok sebagai satu-satunya bentuk asesmen, ini nggak akan kita pilih. Yang B. Menyusun pertanyaan terbuka, good. Yang C. Melibatkan siswa dalam simulasi peran atau permainan peran untuk menilai pemahaman mereka tentang konsep tertentu, boleh. Yang D. Menggunakan lembar kerja dengan rubrik yang jelas dan mengevaluasi tugas-tugas individu siswa. Yang E. Menyelenggarakan presentasi kelas untuk memungkinkan siswa berbagi hasil penelitian mereka secara lisan.
Ini keempatnya bagus semua teman-teman, tapi lihat lagi clue soalnya. Anda akan menilai berbagai kemampuan. Ini berbagai kemampuan siswa ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya satu kemampuan. Dengan cara yang inklusif. Bagaimana Anda menggunakan teknik asesmen yang dapat mencakup berbagai gaya. Berarti banyak ya teman-teman ya. Nah, opsi yang paling tepat adalah yang D. Menggunakan lembar kerja dengan rubrik yang jelas untuk mengevaluasi tugas-tugas individu siswa. Pilihan ini mencakup penggunaan lembar kerja dengan rubrik yang dapat memberikan penilaian yang terstruktur dan mencakup berbagai aspek keterampilan dan pengetahuan dalam rubrik tersebut. Jadi kita akan pilih beberapa keterampilan atau kompetensi yang harus kita tuangkan dalam daftar nilainya, sehingga kita memberikan acuan yang terbaik untuk siswa tersebut. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi, kita ke soal nomor 4, masih di poin 27 ya teman-teman ya. Anda ingin memotivasi siswa untuk mengembangkan pemahaman konsep-konsep ilmiah dengan cara yang kreatif. Bagaimana Anda akan menggunakan teknik asesmen yang menantang dan merangsang imajinasi siswa? A. Memberikan ujian tertulis dengan pertanyaan pilihan ganda dan esai untuk mengukur pemahaman konsep secara mendalam. B. Mengadakan proyek seni berbasis ilmiah di mana siswa dapat menyajikan konsep-konsep ilmiah melalui karya seni mereka sendiri. C. Melibatkan siswa dalam debat kelas yang memerlukan pemahaman konsep dan kemampuan berbicara. D. Menggunakan kuis cepat secara rutin untuk mengevaluasi pemahaman konsep secara formatif. E. Mengatur kunjungan lapangan ke tempat yang relevan untuk menerapkan konsep-konsep ilmiah dalam konteks kehidupan. Semuanya hampir benar semuanya ya. Nah, kita akan lihat lagi teman-teman nih. Anda ingin memotivasi, berarti clue-nya ada di motivasi, untuk mengembangkan pemahaman konsep ilmiah dengan cara yang kreatif. Ini adalah clue soalnya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Mengadakan proyek seni berbasis ilmiah, ada ilmiahnya. Kreatifnya dari mana? Nih, proyek seninya. Sehingga siswa tersebut menyajikan konsep-konsep ilmiah melalui karya seni mereka sendiri. Ini kan imajinatif dan kreatif teman-teman semua. Jadi yang akan kita pilih adalah option B yang memiliki poin paling tinggi. Pilihan ini mencakup penggunaan proyek seni berbasis ilmiah yang merangsang imajinasi siswa dan memungkinkan mereka menyajikan konsep-konsep ilmiah melalui kreativitasnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita ketukar ya, apalagi salah dalam memilih, karena kita wajib untuk pilih poin 5 teman-teman semua, karena kita kan pengen lulus dengan skor paling tinggi. Oke, let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 5 nih. Masih di poin 27 teman-teman, Anda akan mengukur pemahaman siswa terhadap sebuah novel yang telah mereka baca. Bagaimana Anda akan mendesain sebuah asesmen yang melibatkan siswa secara aktif dan memeriksa pemahaman mendalam mereka tentang berbagai aspek novel tersebut. A. Melibatkan siswa dalam diskusi kelompok yang fokus pada pemahaman tema dan simbol dalam novel. B. Memberikan ujian tulis dengan pertanyaan terbuka yang meminta siswa merinci plot dan karakter utama. C. Mengorganisir proyek penelitian kelompok di mana siswa dapat menyelidiki tema dan konflik utama dalam novel. D. Membuat presentasi individu di mana siswa menyajikan analisis karakter utama dan perkembangan mereka. E. Mengadakan ujian singkat dengan pertanyaan pilihan ganda untuk mengevaluasi pemahaman fakta-fakta penting dalam novel. Di sini teman-teman semua, lihat lagi tujuannya. Anda akan mengukur apa? Pemahaman siswa terhadap apa? Sebuah novel yang telah mereka baca. Bagaimana Anda akan mendesain sebuah asesmen yang melibatkan siswa secara aktif? Ini teman-teman ya, melibatkan siswa secara aktif. Jadi proyek yang paling tepat adalah yang A. Melibatkan siswa dalam diskusi kelompok, proyeknya teman-teman semua, yang fokus pada pemahaman tema dan simbol dalam novel. Seperti itu. Jadi opsi A ini adalah mencakup asesmen yang melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi. Adanya tanya jawab, kemudian penggalian ide, pengungkapan gagasan, entah itu dalam satu kelompoknya atau bisa kelompok tersebut dipresentasikan di depan kelasnya. Nah, untuk mengeksplorasi apa pemahaman mereka tentang tema dan simbol dalam novel tersebut, seperti itu ya. Jadi nanti digali isi novelnya, baru nanti dipresentasikan atau tanya jawab di dalam kelompok tersebut. Oke. Nah, teman-teman semua yang belum memesan ebook soal P3K terbaru, ini sesuai dengan 39 poin ya teman-teman, sesuai dengan materi surat edaran yang ada. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lulus, teman-teman semua bisa terus di soalnya, lihat lagi pembahasan soalnya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini teman-teman semua, di poin 28, konsep dan prinsip assessment as learning dan assessment for learning. Anda adalah seorang guru yang ingin menerapkan konsep dan prinsip assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran dalam pengajaran Anda. Bagaimana Anda akan merancang kegiatan penilaian yang mencerminkan konsep dan prinsip ini? A. Memberikan tugas proyek yang memungkinkan siswa mengaplikasikan konsep yang telah mereka pelajari dan merefleksikan pengalaman pembelajaran mereka.
B. Mengadakan ujian akhir semester yang mencakup seluruh materi pembelajaran sebagai penilaian akhir. C. Menyusun kuis singkat setelah setiap pembelajaran untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara formatif. D. Memberikan umpan balik formatif secara teratur kepada siswa tentang kemajuan mereka selama pembelajaran. E. Melibatkan siswa dalam presentasi individu tentang topik tertentu untuk menguji pemahaman mereka. Di sini tentang formatif ya teman-teman, assessment learning ya teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Memberikan tugas proyek dulu teman-teman semua yang memungkinkan siswa mengaplikasikan konsep yang telah mereka pelajari dan merefleksikan pengalaman pembelajaran mereka. Pilihan ini mencerminkan prinsip assessment learning dengan memberikan tugas proyek yang memungkinkan siswa mengaplikasikan konsep dan merefleksikan pengalaman pembelajaran mereka sendiri. Jadi dalam pembelajarannya ya, kalau misalkan teman-teman masih lupa, nah kita coba lagi nanti di assessment for learning ya. Nah kita masih di assessment for learning teman-teman nih, yang kedua nih. Di soal nomor 7 ini teman-teman semua, sebagai seorang guru yang berkomitmen untuk menerapkan konsep dan prinsip assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran di dalam kelasnya teman-teman semua nih, bagaimana Anda akan merancang kegiatan penilaian yang mendukung perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif? A. Menggunakan ujian akhir semester sebagai satu-satunya untuk penilaian yang menentukan pemahaman siswa. B. Memberikan tugas rumah harian yang menilai pemahaman siswa terhadap konsep-konsep tertentu. C. Melibatkan siswa dalam proyek kelompok di mana mereka memberikan umpan balik satu sama lain tentang kontribusi mereka. D. Menyusun kuis singkat setiap minggu untuk mengukur pemahaman siswa secara formatif. E. Mengorganisir pertemuan individu dengan setiap siswa untuk mendiskusikan kemajuan mereka dan memberikan umpan balik pribadi. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C. Melibatkan dulu teman-teman semua siswanya dalam proyek kelompok di mana mereka memberikan umpan balik satu sama yang lainnya tentang kontribusi mereka. Pilihan ini mencakup prinsip assessment for learning dengan melibatkan siswa dalam proyek kelompok yang memungkinkan mereka memberikan umpan balik satu sama yang lainnya. Nah, ini memberikan peluang untuk pembelajaran dari rekan sejawat seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 8 nih. Anda berusaha mengintegrasikan prinsip assessment for learning dalam praktik pengajaran Anda. Bagaimana Anda merancang kegiatan penilaian yang mendukung prinsip ini dan memberikan umpan balik yang bermanfaat kepada siswa? A. Mengadakan ujian akhir semester yang mencakup seluruh materi pembelajaran sebagai penilaian akhir. B. Memberikan tugas proyek individu yang memungkinkan siswa menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dan memberikan umpan balik tertulis. C. Menyusun kuis singkat setelah setiap pelajaran untuk mengevaluasi pemahaman secara formatif. D. Melibatkan siswa dalam diskusi kelompok tentang topik tertentu untuk mempromosikan pertukaran ide dan pemahaman bersama. E. Memberikan ulangan harian dengan pertanyaan pilihan ganda untuk menilai penguasaan fakta-fakta penting. Masih assessment for learning teman-teman ya, pasti teman-teman tidak tertukar dengan assessment learning ya teman-teman semua. Nah yang paling tepat adalah yang B. Memberikan tugas proyek individu yang memungkinkan siswa menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dan memberikan umpan balik tertulis. Pilihan ini mencakup prinsip assessment for learning dengan memberikan tugas proyek individu yang memungkinkan siswa menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dan memberikan umpan balik secara tertulisnya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ke poin 29 tentang pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran atau feedbacknya. Nomor 9 ini teman-teman, Anda ingin memanfaatkan hasil asesmen untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Bagaimana Anda dapat efektif menggunakan umpan balik atau feedback dalam konteks ini? A. Memberikan umpan balik tertulis yang jelas tentang kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam tugas atau ujian. B. Memberikan skor atau nilai pada ujian dan tugas tanpa memberikan penjelasan tambahan kepada siswa. Kalau misalkan tanpa memberikan penjelasan tambahan, kita langsung delete aja. Yang C. Menyelenggarakan pertemuan individu dengan setiap siswa untuk membahas hasil asesmen mereka secara pribadi. D. Mengabaikan hasil asesmen, jelas kita langsung delete. Menggunakan hasil asesmen hanya untuk menentukan nilai akhir tanpa memberikan umpan balik, langsung kita delete. Yang paling tepat adalah yang A, memberikan umpan balik tertulis yang jelas. Ini kan ada feedback ya teman-teman ya, dan spesifik, ini jelas banget teman-teman. Memberikan umpan balik tertulis yang jelas 1, spesifik 2, tentang kekuatan dan area mana yang perlu diperbaiki 3. Udah 3 poin yang harus kita pilih teman-teman semua. Yang A ini udah lebih banyak lagi daripada poin-poin yang lainnya. Nah, option A ini adalah opsi yang paling tinggi teman-teman semua, memiliki 5 poin seperti itu. Jadi pilihan ini mencakup pemanfaatan hasil asesmen dengan memberikan umpan balik tertulis yang jelas dan spesifik kepada siswa. Umpan balik yang baik membantu siswa memahami kekuatan mereka
dan area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pembelajarannya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya bagaimana prinsip dari feedback ini. Nah, feedback ini teman-teman semua prinsipnya untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya, seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 10 nih, masih di poin 29 tentang pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran. Anda telah melaksanakan ujian tertulis dan ingin memanfaatkan hasil asesmen untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat kepada siswa. Bagaimana Anda dapat memberikan umpan balik yang mendukung perbaikan pembelajaran? A. Memberikan nilai pada ujian dan memberitahu siswa apakah mereka lulus atau tidak lulus. Ini berarti memberikan nilai pada ujian ya. Yang B. Mengumumkan hasil ujian secara klasikal dan membiarkan siswa menilai pekerjaan mereka sendiri. C. Menyimpan hasil ujian tanpa memberikan umpan balik, langsung kita delete supaya tidak kedistrak ya. D. Mengelompokkan siswa berdasarkan nilai mereka dan memberikan umpan balik secara lisan kepada setiap kelompok. E. Menyediakan umpan balik tertulis yang merinci kesalahan umum yang dilakukan oleh siswa dan memberikan contoh perbaikan. Good teman-teman semua, yang paling tepat adalah yang E ya. Dia memiliki poin paling lengkap. Pilihan ini mencakup pemanfaatan hasil asesmen dengan memberikan umpan balik tertulis yang merinci kesalahan umumnya. Jadi dirinci teman-teman semua yang salahnya di mana siswa tersebut, kemudian diperbaiki sesuai dengan kesalahan tersebut dengan menggunakan contoh yang real atau konkretnya. Nah, teman-teman semua, di sini umpan balik yang konstruktif dapat membantu siswa memahami di mana mereka melakukan kesalahan dan bagaimana mereka dapat meningkatkannya. Jadi option E ini adalah option paling tepat, teman-teman, memiliki poin paling tinggi yaitu poin 5. Jadi teman-teman semua, untuk besok teman-teman semua yang belum ujian teman-teman semua, jadi harus lebih jeli lagi. Untuk beberapa pengalaman dari peserta kami yang sudah kemarin ujian memiliki poin tinggi, yaitu pasti teman-teman semua mendapatkan soal-soal yang paling berdekatan antara A, B, atau B dan C dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus jeli lagi trik soalnya bagaimana, clue soalnya seperti apa. Jadi teman-teman harus banyak mendiri soal, harus banyak melakukan soal-soal tersebut. Nah, untuk semua yang belum memesan ebook soal P3K terbaru, silakan teman-teman semua untuk WA chat Bintera ya teman-teman ya, di 0877 23317506, karena kelasnya sudah selesai. Tapi teman-teman semua bisa untuk mengakses ebooknya langsung ya, sesuai dengan short edaran yang 39 itu. Silakan teman-teman untuk bisa memprediksi soal yang akan teman-teman kerjakan atau teman-teman akan belajar di seleksi P3K tahun 2023 ini. Nah, teman-teman semua, terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya. Saya doakan yang menonton, yang like, yang subscribe, dan yang membagikan semuanya bisa lulus jadi ASN P3 kami. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan amal jariah teman-teman ya dengan membagikan ilmu ini. Terima kasih teman-teman semua. Nanti kita akan update lagi di sesi selanjutnya. Dadah.